Pernah nggak sih lagi asik-asik lihat order book, terus tiba-tiba dek, muncul tembok merah raksasa yang bikin jantung mau copot? Nah, hari ini kita bakal bongkar apa sebenarnya strategi di balik itu. Ini tuh sebuah permainan psikologis yang, wah, bisa jadi beda banget dari yang kalian kira. Coba deh bayangin skenarionya. Kalian lagi mantau pasar, terus di buku pesanan, bam, muncul tembok merah segede gaban. Tumpukan order jual yang masif banget, seolah-olah mustahil ada yang sanggup beli semuanya. Reaksi pertama kita apa coba? Biasanya langsung panik kan? Rasanya pengen cepet-cepet kabur dari pasar. Oke, sekarang ayo kita bedah reaksi umum ini. Soalnya, apa yang kita pikirin pas lihat tembok itu, seringkali didasarin sama satu narasi yang umum banget, tapi bisa jadi salah total. Reaksi pertama kita tuh biasanya gini, wah gila, lihat tuh order jualnya, banyak banget yang mau jual, harganya pasti anjlok nih. Kita ngelihat tembok ini kayak penghalang yang nggak mungkin bisa ditembus, pertanda kalau bakal ada banjir pasokan. Nah, pikiran itu langsung memicu satu tindakan, jual, jual, dan jual. Logikanya simple, mending keluar sekarang deh, sebelum semua orang yang pasang order di tembok itu beneran ngejual dan bikin harga terjun bebas. Tapi, gimana kalau cerita sebenarnya sama sekali beda? Nah, kita sekarang masuk ke inti masalahnya nih. Gimana kalau tembok penjualan raksasa itu sebenarnya bukan sinyal buat jual? Gimana kalau itu cuma ilusi yang sengaja dibuat buat ngejebak kamu? Inilah yang disebut sebagai jebakan tembok Berlin. Nama yang pas banget kan, buat strategi yang seolah-olah membelah pasar dan seringkali ngejebak para trader yang kurang waspada. Jadi ini bukan sekedar fenomena pasar biasa, ini tuh taktik. Dan di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di kiri, itu mitosnya. Wah, ada sinyal kehancuran, semua orang panik jual. Tapi coba deh lihat ke kanan, ini realitasnya. Seringkali, itu cuma ulah pemain besar yang justru lagi nyantai, ngumpulin barang alias akumulasi dari orang-orang yang panik jual tadi. Jadi poin pentingnya, ini bukan soal distribusi, tapi soal akumulasi. Jadi, siapa sih sebenarnya dalang di balik tembok raksasa ini? Dan apa motif mereka yang sebenarnya? Yuk kita bedah siapa pemainnya dan apa strateginya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama yang namanya market maker. Anggap aja mereka ini kayak penjaga toko di pasar. Tugas mereka itu memastikan selalu ada barang untuk dibeli dan dijual, biar perdagangan lancar terus. Pokoknya mereka ini pemain kunci di ekosistem pasar. Nah, sell wall atau tembok penjualan ini salah satu alat yang mereka pakai. Ini tuh order jual dalam jumlah super besar yang sengaja dipasang di satu level harga tertentu. Tujuannya buat menciptakan kesan seolah-olah pasokan lagi banyak-banyaknya. Dan ini dia, poin paling pentingnya. Dengerin baik-baik ya. Tujuan sebenarnya dari tembok ini seringkali bukan untuk menjual, justru sebaliknya. Tujuannya adalah untuk membeli. Dengan menciptakan ilusi pasokan gede ini, mereka bisa nyerok semua order jual dari para trader yang panik. Dan mereka bisa melakukan itu tanpa bikin harga jadi melonjak gara-gara aksi beli mereka sendiri. Strateginya itu brilian tapi simple. Gini cara mainnya. Langkah pertama, mereka pasang itu tembok jual yang super masif, gede banget. Pokoknya biar semua orang yang lihat jadi takut. Kedua, tembok ini langsung bikin ilusi psikologis seolah-olah suplainya melimpah. Jadi orang mikir, wah harga bakal turun nih. Ketiga, ini secara efektif nahan harga, bikin harga jadi mentok, nggak bisa naik ngelewatin level itu. Dan langkah keempat yang paling krusial, pas semua orang panik ngejual aset mereka, mereka dengan santainya nyerokin semua yang ditawarkan di bawah tembok itu. Ngumpulin barang dengan harga yang terkendali. Cerdik kan? Nah, setelah tahu semua ini, gimana seharusnya kita mengubah cara pandang kita? Kuncinya adalah beralih dari reaksi emosional yang penuh ketakutan ke analisis yang lebih tenang dan logis. Intinya ada di sini. Kita harus berhenti bereaksi spontan karena takut. Mulai sekarang, ayo kita berpikir lebih analitis. Jadi jangan lagi lihat tembok merah itu sebagai sinyal bahaya. Sebaliknya, lihat itu sebagai petunjuk bahwa ada permainan catur yang lagi dimainkan di pasar. Jadi, ini lensa baru kamu pas ngeliat tembok penjualan. Anggap aja ini checklist di kepala. Pertama, lihat tembok itu sebagai batas atas harga sementara, bukan sinyal kiamat ya. Kedua, perhatiin baik-baik. Ada nggak aktivitas pembelian yang tenang dan konsisten terjadi di bawah tembok itu? Ketiga, selalu ingat kalau tujuan tembok ini mungkin sengaja dibuat untuk mancing kamu biar jual. Dan keempat, pahami kalau aksi sesungguhnya mungkin bukan pelepasan barang, tapi justru pengumpulan aset besar-besaran. Oke, saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Dengan pemahaman baru soal jebakan tembok Berlin, lain kali kamu berhadapan dengan tembok penjualan yang super gede itu, apa kamu bakal melihatnya sebagai alasan buat panik? Atau justru sebagai undangan buat melihat lebih dalam dan menganalisis permainan yang lagi terjadi? Coba deh, pikirkan.